Sebenarnya ini sangat baik karena ini akan membuktikan masa kerja Bapak Ibu selama ini di instansi ataupun di Pemda tertentu. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mengisi TMT ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkini terkait satu pesan BKN dan 6 syarat BKD untuk meng-SPTJM-kan database non-ASN. Dengan kata lain bahwa BKD akan meng-SPTJM-kan jika terpenuhi 6 syarat ini. Dan kita akan cek juga apa saja 5 dokumen pendataan non-ASN 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kita akan mengupdate informasi terkini tanggal 24 Oktober 2022 pasca ditutupnya pendataan non-ASN dan kini sudah memasuki masa final. Dan kita ketahui bahwa tugas BKD untuk kali terakhir adalah mengirimkan SPTJM atau mengupload SPTJM bukti pertanggungjawaban mutlak atas data yang dikirimkan sebelum nanti diumumkan sampai dengan 31 Oktober 2022. Nah, di sini kita mendapati informasi terkini dari BKD bahwa data-data kita yang sekarang ada di prafinalisasi sebelum nanti di SPTJM di cross-check kembali oleh BKD apakah layak untuk di SPTJM-kan. Nah, berikut Bapak Ibu data-data yang tidak masuk dalam SPTJM data BKD. Meskipun sebenarnya 6 syarat ini bukan dari seluruh Indonesia, tetapi hanya dari beberapa BKD yang mensyaratkan secara detail data-data non-ASN. Ya, mudah-mudahan saja BKD Bapak Ibu tidak sedetail ini. Nah, berikut kita lihat Bapak Ibu data-data yang tidak masuk dalam SPTJM. Yang pertama adalah non-ASN, ya ini ya, non-ASN yang tidak mengisi TMT awal. Kita ketahui bahwa setelah jelang penutupan prafinalisasi, di situ ada 2 tombol ya. Pertama adalah tombol untuk mengisi TMT awal. Sebenarnya ini sangat baik karena ini akan membuktikan masa kerja Bapak Ibu selama ini di instansi ataupun di Pemda tertentu. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mengisi TMT ini, maka data Bapak Ibu dianggap belum sempurna dan tidak akan di SPTJM-kan. Tentu saja yang kedua, data yang tidak di SPTJM-kan adalah yang tidak mengisi gaji terakhir. Nah, karena memang ada 2 tombol yang berisi TMT dan gaji terakhir. Kemudian data ketiga yang tidak masuk dalam SPTJM adalah data non-ASN yang tidak mengupload SK. Ini penting sekali Bapak Ibu karena memang dalam pengisian data oleh non-ASN melalui inputan login itu harus mengupload masing-masing SK setiap tahun. Setidaknya bagi Bapak Ibu harusnya ini ada 5 SK yang Bapak Ibu upload ya. Meskipun sebenarnya kalau Bapak Ibu mengupload 1 SK saja apabila memiliki SK 2021, maka itu sudah mencukupi. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mengupload SK dalam login, maka ini dianggap data yang tidak lengkap. Kemudian data yang tidak masuk SPTJM yang keempat adalah non-ASN yang tidak mengupload amprah gaji ataupun slip gaji atau bukti pembayaran lainnya. Nah, ini tentu saja sama dengan bukti SK karena bukti Bapak Ibu dibayar oleh APBD ataupun APBN itu harusnya ada bukti amprah gaji ya ataupun slip gaji, meskipun ini BKN sudah memberikan kelonggaran bahwa apabila amprah ataupun slip gaji tidak ada itu bisa menggunakan surat keterangan yang ditandatangani oleh OPD ataupun instansi terkait. Ini sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini tidak juga mengupload amprah ataupun bukti pembayaran Bapak Ibu, maka ini bisa menjadi data yang tidak sempurna. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah pesan dari Pemda yang sangat detail ya terhadap pengisian non-ASN. Kemudian data yang tidak masuk dalam SPTJM yang kelima adalah bagi non-ASN yang tidak menggunakan data 2021. Nah, kita ketahui bahwa ada rekan-rekan yang menginput data untuk data pokoknya itu di 2022. Ya, sedangkan pengisian data itu adalah data yang diambil adalah per 1 Januari atau sampai maksimal 5 Januari sampai 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, itu adalah data cut off untuk pendataan non-ASN.
Namun dalam pengisian database, Bapak Ibu bisa menggunakan dua model ya. Pertama adalah 2017 ya sampai dengan 2021 ini diakui jika maksimal 5 tahun ya, atau menggunakan 2018 sampai dengan 2022. Nah, ini juga sudah diakui dalam tanya jawab di portal BKN beberapa waktu lalu yang kita sudah juga putarkan videonya. Nah, ini tidak menjadi masalah, tetapi kalau seandainya data Bapak Ibu misalnya hanya 1 tahun dan itu menggunakan tahun 2022, maka itu tidak diterima. Kemudian data yang tidak masuk lagi dalam SPTJM untuk data ke-6 adalah, nah ini ya, bukti pembayaran tidak ditandatangani ataupun di-stempel. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kita berharap Pemda Bapak Ibu tidak sedetail ini atau tidak sesaklek ini ya dalam menilai data non-ASN di Pemda masing-masing. Ya, kita berharap mungkin ada beberapa yang terlupa tanda tangan atau terlupa stempel, atau mungkin ada amprah gaji yang mungkin tidak lengkap, itu dapat juga diterima dan dapat di SPTJM kan. Kita berharap seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu 6 diantara syarat untuk masuk dalam SPTJM dari salah satu BKD yang setidaknya menjadi informasi penting bagi kita. Kemudian kita ketahui Bapak Ibu, dokumen pendataan non-ASN ini yang perlu Bapak Ibu pegang ya selama sampai dengan finalisasi nanti. Yang pertama itu cetak kartu informasi akun. Ini pasti Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu memegang kartu informasi akun ya. Yang mana kartu informasi akun itu? Nah, kartu informasi akun itu yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cetak kartu pendataan non-ASN-nya. Ini data yang berisi 5 riwayat yang ini ya. Ya, namun meskipun ini kalau Bapak Ibu belum mencetak, ini kan Bapak Ibu bisa login kembali. Nah, bisa login kembali untuk mencetak kembali dua kartu informasi dalam pendataan ini. Kemudian yang ketiga adalah dokumen hasil prafinalisasi dari BKD. Dan kita ketahui dari hasil BKD kan itu ada dokumentasi. Nah, masing-masing Pemda kan punya. Jadi Bapak Ibu pastikan pegang agar ini Bapak Ibu nanti dapat menjadi bukti bahwa nama Bapak Ibu masuk dalam pendataan finalisasi. Kemudian di samping itu juga Bapak Ibu harus pegang dokumen hasil finalisasi BKD dan BKN nanti juga harus dipegang. Nah, nanti kan setelah hasil prafinalisasi selesai, pengumuman di laman portal BKN nanti akan menunjukkan hasil finalisasi ya setelah diverifikasi dan diverval ulang. Dan itu pastikan Bapak Ibu juga memegang. Kemudian yang terakhir adalah screenshot hasil prafinalisasi dan finalisasi dari portal BKN. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya buka di laman portal BKN ini untuk pencarian pengumuman yang berupa nama ya. Berupa nama. Di sini kalau saya ketik misalnya di daerah saya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kemudian saya ketik nama saya di sini. Saya cari. Nah, di sini kan ada. Nah, ini Bapak Ibu screenshot. Ini di screenshot supaya buktinya nampak ada nama Bapak Ibu sampai nanti finalisasi. Yang prafinalisasi ini boleh di screenshot, yang finalisasi juga di screenshot. Karena banyak rekan-rekan yang mendeteksi sebelumnya datanya ada, kemudian sekarang datanya tidak ada lagi dalam pencarian di laman portal BKN secara by name by address ini, di mana rekan-rekan bekerja selama ini. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sajikan dari 6 syarat BKD terkait SPTJM yang mesti dilengkapi sebagai tugas terakhir BKD kepada BKN dan dokumen yang dapat Bapak Ibu simpan untuk kelengkapan data dalam hasil finalisasi pendataan non-ASN tahun 2022. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.